Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya dan teman-teman saya dari kelompok 8 akan menjelaskan PowerPoint yang berjudul Politik Keagamaan di Indonesia terhadap Gerakan Keagamaan Baru. Langsung saja, perkembangan gerakan keagamaan baru di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, salah satu tema penting dalam membaca fenomena kehidupan agama adalah konflik antara gerakan-gerakan keagamaan baru yang sering diidentifikasi sebagai aliran sempalan dengan arus utama agama-agama tradisional yang telah mapan di tengah-tengah masyarakat. Konflik semacam ini sering digambarkan sebagai alur mengenai hubungan antara ekspresi agama dan tatanan masyarakat ataupun hubungan antara bid'ah, sempalan atau heresi, dan ortodoksi. Secara sosiologis sesungguhnya kebanyakan dari gerakan-gerakan keagamaan baru, termasuk agama-agama yang kini menjadi mainstream, pada awalnya merupakan kelompok kecil yang memberontak terhadap tatanan keagamaan dan politik yang telah mapan. Gerakan keagamaan baru biasanya bertendensi untuk menunjukkan diri mereka secara atraktif terhadap masyarakat yang menganggap mereka marginal ataupun melakukan perlawanan terhadap masyarakat yang dominan beserta sistem nilainya. Sebagai konsekuensi, kemudian ketegangan atau tension antara gerakan keagamaan baru itu dengan masyarakat luas menjadi hal yang biasa dan tidak bisa dihindari. Berdasarkan pengamatan peneliti tentang berbagai fenomena kehidupan agama kontemporer, maka tidak seluruh kelompok baru yang mewarnai fenomena kehidupan agama membentuk sebuah institusi dan sistem kepercayaan yang lazim disebut sebagai agama tersendiri. Fenomena multi-faith movement, sufisme kota, kelompok-kelompok persekutuan doa di kalangan Kristiani, dan agama-agama lokal tampaknya tidak memunculkan lembaga dan sistem kepercayaan yang menjadikan kelompok-kelompok itu bisa diidentifikasi sebagai sebuah gerakan keagamaan sendiri. Pengecualian dalam hal ini adalah kelompok Salamullah. Belakangan muncul kelompok keagamaan Islamiyah, ISIS, dan lainnya, yang walaupun tetap mengakui Islam sebagai agamanya, namun pendirinya mendeklarasikan diri sebagai pemimpin semesta, membentuk sistem keyakinan dan ritual yang berbeda dari umat Islam pada umumnya. Kedua kelompok terakhir ini tampaknya berhasil membentuk sebuah institusi dan sistem kepercayaan tersendiri yang kemudian oleh beberapa kalangan disebut memenuhi syarat sebagai sebuah gerakan keagamaan yang khas. Secara teologis dan ritual, belakangan maraknya gerakan keagamaan baru disinyalir justru menjauhkan dari substansi ajaran dan praktek agama secara autentik. Dalam konteks ini, justru bermunculannya gerakan-gerakan keagamaan baru tersebut malah semakin berkembang ajaran dan praktek keagamaan yang bersifat heresi atau bid'ah dan sempalan secara masif dan ekstrim. Secara empiris, kemudian kemunculan gerakan-gerakan keagamaan baru saat ini telah menarik beberapa gerakan organisasi Islam yang sudah mapan, baik yang bersifat tradisionalis maupun modernis reformis, dalam menyikapi dan bahkan mengantisipasinya. Untuk konteks Indonesia, misalnya penyikapan dari organisasi Islam yang mewakili gerakan tradisionalis yang biasanya disematkan kepada organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama, dan yang mewakili modernis reformis biasanya disematkan kepada organisasi keagamaan Muhammadiyah. Pemetaan aliran gerakan yang disematkan kepada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tersebut sebenarnya sudah banyak yang mempertanyakannya, tetapi tetap saja beberapa cendekiawan masih mempertahankannya hanya untuk kepentingan membedakan secara distinksif. Pada perkembangan selanjutnya, khusus pada gerakan keagamaan baru yang berasal dari luar dari Indonesia, sering disematkan dengan nama gerakan-gerakan agama transnasional. Gerakan agama transnasional ini merupakan terminologi yang tergolong baru dalam kajian akademik. Istilah tersebut telah menjadi nomenklatur yang secara umum dipahami sebagai sebuah ideologi yang melintas batas kenegaraan atau nation state. Munculnya sebuah gerakan Islam transnasional yang marak akhir-akhir ini adalah bagian dari era kebangkitan pembaruan Islam
yang berkembang di Timur Tengah sejak abad ke-18. Pasca runtuhnya kekhalifahan yang berpusat di Turki Utsmani pada tahun 1924. Gerakan tersebut telah menemukan momentum yang tepat dengan membentuk kekuatan-kekuatan baru dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat. Hadirnya gerakan Islam transnasional di Indonesia adalah bagian dari gerakan revivalisme Islam di Timur Tengah yang berpengaruh langsung terhadap corak keislaman di Indonesia. Jalur transmisi ide-ide gerakan ini melalui jalur gerakan sosial, pendidikan, serta publikasi. Selanjutnya, politik keagamaan di Indonesia terhadap GKB. Ada dua pandangan di sini. Yang pertama dalam pandangan Nahdlatul Ulama. Dalam konteks menyikapi gerakan-gerakan keagamaan baru, khususnya yang dianggap radikalis, menurut sebagian pemikir Nahdlatul Ulama dengan melihat unsur kultural dan sosial serta kemanusiaan, jelas keliru. Membunuh dan berlaku asusila jelas bertentangan dengan martabat manusia yang hidup sebagai makhluk spiritual, sosial, politik, dan makhluk lainnya. Mengejalanya turut klaim dalam aktivitas dakwah gerakan-gerakan keagamaan baru merupakan dinamika yang tidak sehat, bertentangan secara sosial, kultural, dan bahkan suka melahirkan ketegangan yang akut bagi sebagian kalangan Nahdlatul Ulama. Model-model dakwah tersebut kadangkala menjadi penyampaian yang tidak ramah lingkungan, apalagi kalau hal tersebut diterima oleh basis masyarakat awam. Dengan pemahaman agama yang masih terbatas, dengan itu bisa menyebabkan kebingungan masyarakat luas yang mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya ada dalam pandangan Muhammadiyah. Adapun contoh dari sebagian pandangan Muhammadiyah mengenai gerakan agama baru, khususnya gerakan yang suka melakukan tafkiri, sangat menyayangkan ada kelompok umat Islam yang melempar tuduhan kafir. Dalam satu rekomendasi Muktamar ke-47 Muhammadiyah terdapat peninggalan kalimat yang menggambarkan bahwa di kalangan umat Islam terdapat kelompok yang suka menghakimi, menanamkan kebencian, dan melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok lain dengan tuduhan sesat, kafir, liberal, dan tuduhan lainnya. Pada konteks ini, Muhammadiyah menegaskan kecenderungan tafkiri bertentangan dengan watak Islam yang menekankan kasih sayang, kesantunan, tasawuf, dan toleransi. Analisisnya, sikap mudah mengkafirkan pihak lain ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain cara pandang keagamaan yang sempit, fanatisme, dan keangkuhan dalam beragama, miskin wawasan, kurangnya interaksi keagamaan, pendidikan agama yang eksklusif, politisasi agama, serta pengaruh konflik politik dan keagamaan dari luar negeri, terutama yang terjadi di Timur Tengah. Bahkan Muhammadiyah selalu menyeru umat Islam, khususnya warga persyarikatan, untuk bersikap kritis dengan berusaha membendung perkembangan kelompok tafkiri dengan melalui pendekatan dialog, dakwah yang terbuka, mencerahkan, mencerdaskan, serta interaksi sosial yang santun.